Di bulan September ini adalah waktunya untuk Vivo ngeluarin seri V andalan mereka. Sebenarnya seri V ini emang dikeluarin 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret dan di bulan September ini. Di tangan gue sekarang ini udah ada Vivo V20 dan Vivo V20 SE versi resmi yang bakal dijual di Indonesia. Kedua kotak HP-nya ini didominasi warna gelap dengan tulisan V20 dan V20 SE gede banget di tengahnya. Di atas ada logo Vivo kecil sama informasi tentang RAM dan memori internal 8GB plus 128GB. Dan kalau diperhatiin lagi, di bagian backgroundnya ini ada efek-efek V warna biru yang bentuknya vertikal. Sisi samping-samping box cuma ada tulisan model dari masing-masing HP, terus kalau buat informasi penting lainnya ada di belakang. Misalnya ada 4 keunggulan Vivo V20 kayak 44i autofocus, Ultra Slick Matte Glass, 64 night camera, dan SoC Qualcomm Snapdragon 720G. Kalau highlight di Vivo V20 SE ada 3. 32 megapiksel Super Night Selfie, 33 watt flash charge, dan 48 megapiksel rear camera. Sisanya buat info lainnya kayak email, nomor model, dan warna, dan lain-lain adanya di sini. Yang pertama bakal gue buka adalah Vivo V20. Jadi pas pertama kali dibuka, gue langsung dikasih satu kotak lagi yang isinya itu ada kertas garansi, buku manual, SIM ejector, dan jelly case transparan. Tepat di bawah kotak yang tadi ada handphonenya. Handphonenya gue tinggal dulu, mau bahas satu kompartemen terakhir nih. Di sini ada earphone, kabel data USB A to C, dan kepala charger Vivo Flash Charge 2.0 dengan output maksimal 33 watt. Jadi begitulah isi kotak dari Vivo V20. Jadi kalau misalkan nanti kalian beli handphonenya, otomatis isinya bakal sama kayak gini. Nah sekarang kita lanjut aja kali ya bahas kotak Vivo V20 SE. Isi kotaknya kurang lebih mirip sama V20. Jadi pas pertama kali dibuka, gue disambut satu kotak lagi yang isinya jelly case transparan, SIM ejector, kertas garansi, dan buku manual. Di bawahnya ini ada handphone dan di tempat terakhirnya ini isinya earphone, kabel data Type-C, dan kepala charger Vivo Flash Charge 2.0 dengan output sampai 33 watt. Karena kedua kotak ini udah dibuka, saatnya sekarang hands-on singkat dari dua handphone ini. Jadi yang gue akan bahas pertama kali adalah Vivo V20. Jadi Vivo V20 ini punya body ultra sleek design yang bikin handphonenya jadi kelihatan lebih tipis dan terasa ringan. Dan sepertinya teringan yang pernah gue rasain di kelasnya. Body V20 ini dibuat dari bahan kaca dengan finishing matte dengan balutan warna yang menurut gue cukup unik. Warnanya yang Sunset Melody bakal berubah-ubah waktu gue goyang-goyang, kurang lebih mirip sama warna chameleon. Di pojok kiri atas ada rumah 3 kamera dan LED flash yang disebut sebagai dual tone step. Sebuah desain yang sebelumnya udah diperkenalkan Vivo di X50 series. Di sisi kanan bodinya ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ada port kartu SIM dan buat interface lainnya itu ada di bawah. Ada grill speaker mono, port USB Type-C, dan jack audio 3,5 mm. Terus buat unit Vivo V20 SE yang gue pegang ini warna Gravity Black, dimana warnanya ini gradasi antara hitam dan biru tua. Backdoor V20 SE ini dibuat dari bahan polikarbonat dengan finishing glossy yang seolah-olah jadi seperti kaca. Ada juga tambahan efek cahaya waktu handphonenya digoyang. Di pojok kiri atasnya ada modul 3 kamera dan LED flash. Di dalam rumah kameranya ini ada tulisan singkat soal spek kamera Vivo V20 SE. Buat interface-nya, Vivo V20 SE masih punya port jack audio 3,5 mm, port charger USB Type-C, dan grill speaker mono. Tombol volume dan power adanya di sebelah kanan, terus kalau slot SIM-nya ini ada di atas yang bisa nampung kartu SIM dan micro SD. Vivo V20 dan V20 SE ini sama-sama punya desain layar luas dan poni water drop di depannya. Tapi kalau menurut gue nih agak jadul ya, karena kan yang lagi hits itu punch hole atau tompel. Ukuran layar Vivo V20 dan V20 SE ini sama-sama 6,44 inci. Pakai panel AMOLED dan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Bedanya yang Vivo V20 udah didukung HDR10+ biar tampilannya makin joss. Karena udah pakai panel AMOLED, otomatis sensor fingerprint-nya jadi di dalam layar alias under display. Kecepatan dan akurasi dari kedua HP ini menurut gue cukup bagus, tapi biar lebih gampang sih tinggal tambahin face unlock aja.
Buat tampilan UI-nya menurut gue cukup smooth ya, apalagi sekarang Vivo V20 dan V20 SE ini udah pakai FunTouch 11 berbasis Android 11 untuk V20 dan Android 10 untuk V20 SE. Beberapa perubahan besar yang gue rasain di FunTouch 11 di Vivo V20 sama Vivo V20 SE ini adalah akses ke drawer sama notifikasi panel. Jadi sekarang gue tinggal swipe up ke atas aja buat ke apps drawer dan swipe ke bawah buat ngeliat notifikasi atau quick panel. Tampilannya sih gue suka banget karena mirip-mirip stok Android, tapi kalau soal UI gue bahas nanti aja di video review. Kalau buat speknya, Vivo V20 pakai SoC Snapdragon 720G yang ditandemin sama GPU Adreno 618, RAM 8GB, dan memori internal 128GB UFS 2.1. Terus kalau Vivo V20 SE ini pakai SoC Snapdragon 665, GPU Adreno 610, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Dan tambahan yang baru untuk V-Series adalah sekarang ada NFC. NFC multifunction untuk V20 dan NFC untuk V20 SE. Dengan spesifikasi kayak gitu, menurut gue masih cukup lancar buat multitasking, main game, atau cuma buat nonton-nonton aja. Apalagi Vivo juga ngasih RAM yang lumayan gede biar penggunaannya makin puas. Terus kalau soal kamera, Vivo V20 dan V20 SE sama-sama ngandelin 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera Vivo V20 ini resolusinya 64MP f1.9, 8MP f2.2 super wide angle, dan 2MP f2.4 mono kamera yang bisa digunakan untuk memberikan efek bokeh. Sedangkan yang Vivo V20 SE 48MP f1.8, 8MP f2.2 super wide angle, dan 2MP f2.4 depth sensor. Di FunTouch 11 menurut gue UI kameranya agak sedikit berubah. Di halaman awal gue bisa atur-atur lensa, aktifin HDR, dan lain-lain. Geser-geser ada mode potret buat bikin efek bokeh, mode malam, dan mode-mode lainnya. Kalau buat kamera depan, Vivo V20 punya resolusi 44MP f2.0 eye autofocus. Terus kalau V20 SE ini kamera depannya 32MP f2.0. Video selfie V20 lebih canggih karena support 4K dan udah didukung eye autofocus. Terus kalau buat videonya, Vivo V20 sanggup ngerekam sampai resolusi 4K 60fps. Ada juga fitur Super Steady yang bikin hasil videonya jadi lebih stabil sama opsi buat ganti-ganti lensa sama aktifin beauty. Oke deh, segitu aja bahas unboxing dan hands-on singkat untuk Vivo V20 dan V20 SE ini. Sampai video ini dibuat gue belum tahu berapa harga resminya, tapi buat kalian yang udah nggak sabar pengen beli, kalian bisa ikut PO di Tokopedia untuk V20 dan Lazada untuk V20 SE, dan banyaklah nanti benefits yang bisa kalian dapetin. Untuk info lebih lanjut udah gue update di kolom deskripsi.